Selanjutnya masih terkait dengan kosakata yang baku atau formal ya. Eh, yang sering salah itu adalah penulisan bentuk terikat. Jadi tolong ditandai bahwa kalau bertemu dengan bentuk-bentuk terikat seperti ini, maka penulisannya itu selalu dirangkai dengan kata dasarnya. Misalnya, antar kota. Jadi kalau ketemu dengan kata antar, dwi, pasca, pra, sub, ekstra, non, ini pasti dirangkai penulisannya dengan kata dasar yang mengikutinya ya. Kemudian penulisan partikel pun itu penulisannya dipisahkan dengan kata dasarnya. Contohnya apapun, dimanapun, ini punnya ini terpisah dengan kata dasarnya. Akan tetapi, tolong dibedakan dengan kata meskipun, walaupun, maupun, adapun. Ini punnya kenapa kok menempel? Karena ini satu kata. Meskipun itu bukan terdiri atas kata meski dan partikel pun, tetapi penulis ini memang satu kata. Meskipun, walaupun, maupun, adapun. Ini memang satu kata. Jadi penulisannya selalu dirangkai. Jadi menandainya yang mudah begini. Kalau bertemu dengan pun, kecuali, meskipun, walaupun, maupun, adapun, penulisannya pasti dipisah. Seperti itu. Kemudian, nah, aturan yang kedua terkait dengan kosakata ilmiah. Tadi itu kan aturannya diksi karya ilmiah itu yang pertama baku atau formal. Nah, yang kedua sekarang yang ilmiah. Ciri-ciri ilmiah itu bagaimana? Satu, cendekia. Cendekia itu bagaimana? Jika apa yang dipikirkan oleh penulis itu sama dengan apa yang dipikirkan oleh pembacanya. Ya, contohnya gini. Pada era globalisasi pendidikan ini, perubahan mendasar dalam pendidikan seni tari ditandai dengan fungsinya sebagai ruang penyaluran bagi siswa untuk dapat mengungkapkan peristiwa-peristiwa estetik ke dalam gerakan-gerakan tari. Pertanyaannya, ide pokok apa yang terdapat dalam kedua kalimat ini? Cara mencari ide pokok dalam kalimat adalah dengan cara menentukan subjek dan predikat. Kalau seperti ini, berarti subjeknya adalah perubahan mendasar dalam pendidikan tari. Itu subjek, ditandai itu predikat. Berarti ide pokok atau kalimat ini berbicara tentang perubahan mendasar dalam pendidikan seni tari. Ya. Kemudian di kalimat yang kedua, kemajuan pendidikan pada era globalisasi ini menyebabkan perubahan mendasar dalam pendidikan seni tari bla bla bla. Nah, subjek predikatnya yang mana? Kemajuan pendidikan pada era globalisasi ini itu subjek, menyebabkan itu predikat. Nah, dua kalimat ini hampir sama, tetapi karena posisi subjek dan predikatnya yang berbeda, menyebabkan ide pokok dari kedua kalimat ini juga berbeda. Kalau kalimat satu tadi berbicara tentang perubahan mendasar dalam bidang seni tari, dalam pendidikan seni tari, yang ditandai dengan bla 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 atau tanda-tanda perubahan mendasar dalam pendidikan seni tari, sementara di kalimat yang kedua berbicara tentang kemajuan pendidikan pada era globalisasi menyebabkan. Jadi penyebab kemajuan pendidikan pada era globalisasi. Seperti itu ya. Jadi bergantung penulis itu mau mengungkapkan gagasannya yang mana. Kalau yang dia maksud itu adalah tanda-tanda perubahan mendasar dalam pendidikan seni tari, maka dia harus menulis kalimat nomor 1 ini. Tapi kalau maksudnya dia itu adalah penyebab kemajuan pendidikan pada era globalisasi, maka dia harus menulis kalimat yang kedua. Seperti itu yang dinamakan dengan cendekia.